Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga orang yang senantiasa meniti jalannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian dari rangkaian kajian di bulan Ramadan dengan pembahasan dari kitab Nawaqidul Islam atau pembatal-pembatal keislaman, karya dari Asy-Syaikh, yaitu dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah kita akan menggunakan syarah dari Asy-Syaikh Ad-Doktor Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Bagi yang membawa bukunya, bisa dibuka bukunya dari perkara yang membatalkan Islam, as-sabi', ya, perkara yang ketujuh, yaitu as-sihru atau sihir. Langsung kita bacakan kitabnya. Nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Kita masuk poin yang ketujuh atau perkara yang ketujuh. Di antara pembatal-pembatal keislaman, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang ketujuh itu adalah as-sihru atau sihir. Wa minhu as-sarfu wal 'atafu, dan di antaranya itu adalah as-sarf atau memalingkan, wal 'atfu, atau maknanya di sini dia adalah bisa membuat orang mencintai sesuatu yang dia benci. Jadi antara saraf sama al-'atfu itu bertolak belakang, ya, bertolak belakang. Kalau yang namanya as-sarfu itu adalah memalingkan seseorang dari perkara yang disukainya. Memalingkan seseorang dari perkara yang disukainya. Adapun al-'atfu itu maknanya adalah menjadikan seseorang mencintai apa yang tidak disukai. Ya, menjadikan seseorang mencintai apa yang tidak disukai. Faman fa'alahu aw radiya bihi kafar, dan barang siapa yang melakukannya dan juga ridho terhadapnya, maka dia hukumnya adalah kafir atau mengkufuri. Wan dalilu qauluhu ta'ala, Dan dalilnya adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
wa ma yu'allimani min ahadin, dan mereka berdua tidaklah mengajari seseorang hatta yakula, sampai mereka mengatakan innama nahnu fitnatun, sesungguhnya kami adalah fitnah atau cobaan, fala takfur, maka janganlah kalian mengkufurinya, atau janganlah kalian menjadi kufur, atau janganlah menjadi kafir. Jadi di sini para ulama memberikan penjelasan yang namanya sihir itu ada dua makna. Sihir itu ada dua makna. Yang pertama makna secara bahasa, dan yang kedua makna secara istilah. Adapun yang pertama, makna secara bahasa, sihir itu berasal dari kata, rangkaian kata sin, ha, ro. Ya, sin, ha, ro. Dan maknanya adalah sesuatu yang samar atau remang-remang. Sesuatu yang samar atau remang-remang. Ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab Lisanul Arab. Makanya kalau antum ketika sahur itu di waktu sahur, ya kan? Dan sahur itu juga berasal dari kata sin ha ro. Ya, sin ha ro. Dan maknanya adalah di waktu sahur itu adalah di waktu remang-remang atau sesuatu yang belum kelihatan nampak. Ya, belum kelihatan nampak. Namanya adalah sahur. Ini definisi dari sihir dari segi bahasa. Kemudian dari segi istilah, sebagaimana dikatakan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mendefinisikan yang namanya sihir adalah mantra-mantra atau jimat atau obat yang digunakan oleh tukang sihir sebagai bentuk pengabdian kepada setan untuk mencelakai orang yang hendak disihir. Ya, mantra-mantra atau jimat-jimat atau obat yang digunakan oleh tukang sihir sebagai bentuk pengabdian pada setan untuk mencelakai orang yang hendak disihir. Ya, makanya di antara kinerja dari sihir, jadi jika ada orang yang melakukan perbuatan sihir, dia akan menggunakan mantra atau menggunakan jimat. Kemudian mantra atau jimat ini digunakan untuk mencelakai orang yang akan disihir. Ya, mencelakai orang yang akan disihir. Dan mantra ataupun jimat ini boleh jadi berasal dari bisikan setan, dan isinya boleh jadi merupakan kalimat kufur atau kalimat kesyirikan. Itu mantra ataupun jimat. Makanya di antara perbuatan sihir itu termasuk perbuatan kesyirikan. Jadi sihir di sini itu termasuk di antara perbuatan syirik, dan pelakunya adalah kafir. Kenapa kita bisa mengatakan ini merupakan kesyirikan? Maka bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama itu adalah sihir menggunakan bantuan dari setan. Ya, sihir
menggunakan bantuan dari setan. Maka dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 102, walakinna syayatin kafaru yu'allimunan nasa sihra. Dan setan-setan itu kafir dan membantu manusia untuk melakukan perbuatan sihir. Jadi sihir di sini merupakan bantuan dari setan. Makanya ya ikhwah, ketika antum mendapati ada orang yang terkena sihir, itu biasanya ilmu medis dia tidak bisa menjangkau. Ya, medis nggak bisa menjangkau. Seperti ketika dia itu sakit perut atau sakit kepala, ternyata ketika dirongsen nggak ada sesuatu yang ganjal di tubuhnya. Di perutnya normal, di kepalanya normal. Sehingga ketika medis tidak bisa mendeteksi penyakit ini, boleh jadi penyakit ini kiriman dari tukang dukun ataupun tukang sihir. Dan ini menggunakan bantuan dari setan. Sehingga ilmu medis kadang-kadang tidak bisa mendeteksi penyakit yang ada di tubuh pasien. Sehingga boleh jadi ketika ada orang yang sakit dan medis sudah angkat tangan, sakitnya ini didapatkan karena ada orang yang mensihir. Kalau bahasa Jawanya ada orang yang menyantet, ya, menyantet. Dan ini otomatis menggunakan bantuan dari setan. Dan hukumnya merupakan perkara kesyirikan. Dan yang kedua, kenapa sihir dikatakan syirik? Sisi yang kedua, dikarenakan yang namanya dukun ataupun tukang sihir, dia mengaku mengetahui perkara gaib. Ya, dia mengaku perkara yang gaib. Padahal di dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya yang mengetahui perkara gaib itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Naml ayat 65. Allah menjelaskan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Jadi kalau perkara gaib itu kunci-kuncinya hanya Allah yang tahu. Sehingga ketika ada seorang dukun ataupun seorang penyihir, dan dia mengetahui perkara gaib, sama saja dia menandingi Allah. Dan termasuk di antara perkara syirik yang bisa mengeluarkan dari agama Islam. Ya. Sekarang kita bacakan syarahnya. Qala Syekh Shalih Fauzan rahimahullah, an-naw'u sabi' min anwa'ir riddah. Perkara yang ketujuh yang bisa mengeluarkan dari agama Islam, as-sihru, adalah perbuatan sihir. Was-sihru amalun ya'maluhu sahir. Sihir adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh tukang sihir atau penyihir. Jadi kalau sihir itu perbuatannya, kalau sahir itu pelakunya. Jadi perbuatan yang dilakukan oleh penyihir atau dukun, namanya itu adalah as-sihru. Kalau bahasa kita itu adalah santet atau tenun. Wa huwa ala nau'aini,
Dan ini dibagi menjadi dua macam. Sihrun hakikiyun, yang pertama sihir hakiki, dan yang kedua wasihrun takhyili, sihir khayalan atau ilusi. Jadi ada yang nyata dan ada yang ilusi atau khayalan saja. Kita jelaskan syarahnya. An-naw'u al-awwal, jenis yang pertama, sihrun hakikiyun, sihir yang hakiki, yang nyata. Huwa ibaratun an 'uqad yanfuthu fiha sahir, yaitu buhul-buhul yang ditiupkan oleh dukun atau penyihir. Jadi kalau dukun dia mau menyantet seseorang, itu biasanya dia melakukan ritual. Dan ritualnya diantaranya itu adalah ada semacam buhul atau ikatan. Kemudian oleh sang dukun, buhul ini akan ditiup-tiup. Ya. Waruqa wa kalam, dan juga ucapan ataupun ungkapan, ya, ucapan atau ungkapan yang dijampi-jampi atau ucapan ungkapan yang enggak jelas. Jadi kalau dukun ketika dia meniupi buhulnya, dia akan mengucapkan sesuatu dan ucapannya itu tidak jelas, yang dijampi-jampi. Makanya kalau ada dukun ketika dia mengobati pasien, bacaannya nggak akan kita pahami, ya, bacaannya nggak akan kita pahami. Kenapa? Dikarenakan ini termasuk di antara jampi-jampi yang berasal dari setan. Wa yasta'inu bisyayatin fi kalamihi, dan dukun itu minta pertolongan atau bantuan kepada setan. Ya. Jadi ini juga ulah dari setan. Wa azaim yu'allikunaha, dan juga jimat-jimat yang digantungkan. Ya, jimat-jimat yang digantungkan. Makanya kalau orang-orang dahulu, nggak tahu anak pemuda sekarang tahu apa enggak, ketika ada anak kecil, biasanya oleh orang tua yang nggak tahu Islam akan dikalungkan sebuah kalung. Dan kalungnya itu biasanya ada isinya. Dan fungsinya apa? Fungsinya itu adalah agar anak kecil ini dilindungi oleh jin. Dan ini termasuk jimat. Ya. Ataupun gelang juga bisa. Ya, digelangkan kepada anak kecil. Ataupun ketika nanti hari raya ketupat. Saya sering mendapati di rumah-rumah orang tua atau orang sudah sepuh, biasanya ketupat ini nggak dimakan semuanya. Namun biasanya satu gepok ketupat akan digantungkan di depan pintu rumah mereka. Ada pernah mendapati? Ya kan? Biasanya orang tua itu, orang-orang sepuh yang dia itu nggak tahu Islam, menggunakan ketupat sebagai jimat, diletakkan di atas pintu. Dan tujuan mereka menggantungkan jimat ini agar terhindar dari yang namanya mara bahaya. Ini juga termasuk di antara perbuatan sihir. Wa kitabat, dan juga tulisan-tulisan. Kalau bahasa kita itu apa? Raja. Ya, raja. Seperti kalau ada orang ingin kebal, oleh dukunnya, punggungnya, atau pakaiannya, atau mungkin sabuknya akan ditulisi tulisan yang nggak jelas. Tulisannya Arab, cuman biasanya nggak bisa dibaca karena tulisannya itu dipisah-pisah. Ada dal, kemudian ada ba, kemudian ada ro, kemudian ada shin, kemudian ada ya, alif, kemudian yang lainnya. Jadi tulisannya itu enggak bisa dibaca.
Dan itu namanya adalah apa tadi? Apa? Rajah. Ya, tulisan-tulisan yang enggak jelas, dan fungsinya rajah ini bisa jadi digunakan untuk ilmu kekebalan ataupun ilmu pengelarisan. Ini juga termasuk di antara perbuatan syirik. Tolasim yaktubunaha bi asma'is syayatin, dan juga mantra-mantra yang bertuliskan nama-nama syaitan. Jadi boleh jadi ada rajah, ada mantra, ketika enggak jelas bacaannya, itu menunjukkan namanya setan. Ya, oleh dukunnya akan dibaca dengan suara yang enggak jelas. Hadza huwa sihrul hakiki. Ini termasuk di antara sihir yang hakiki atau nyata. Wa hadza yu'athir fil mashur, dan ini bisa menyebabkan orang yang sihir, orang yang disihir terpengaruh. Ya, jadi orang yang disihir bisa terpengaruh dengan sihirnya dukun. Imma biqatlihi, entah dengan cara bisa membunuhnya, wa imma biimradihi, entah dengan cara bisa membuat disakitkan pasiennya, imma bil ikhlali fi aklihi, dan bisa menjadikan akal pikiran itu tidak sehat atau alias mungkin kumat-kumatan, ya. Jadi sihir ini bisa menyebabkan meninggal, sakit, dan otaknya itu bisa tidak sehat. Ini disebut dengan sihir hakiki, yang nampak, yang nyata. Dan bisa menggunakan apa tadi? Bisa menggunakan jimat-jimat, bisa menggunakan mantra-mantra, ataupun dengan menggunakan rajah. Dan biasanya jikalau sihir ini digunakan untuk menyakiti seseorang, maka buhul ini itu akan dipendam di depan rumah korbannya, ya, di depan rumah korbannya. Ya, jadi ketika ada seorang dukun ingin menyantet pasien orang lain, maka korbannya nanti rumahnya akan dicari dan buhulnya akan ditancapkan di depan rumahnya, ditancapkan. Dan itu juga pernah didapati di rumah orang tua, ya. Jadi orang tua ketika beliau ingin mencabut rumput, qadarullah di dalam rumah, bukan rumah ya, tanah, itu ada semacam buhul, ada semacam kayak ikatan-ikatan yang diikat dengan benang, kemudian ditaruh di dalamnya kain ataupun tulang apa. Ya. Tujuannya apa? Ingin membuat orang yang disihir menjadi sakit ataupun meninggal. Ini ulah dari dukun, ya. Namanya sihir hakiki, yang nyata, yang nampak. Wan nau asani, dan jenis yang kedua takhyili, atau khayalan ataupun ilusi. Bi an ya'mal asya yukhayyal ilan nas annaha sahihah wa hiya ghairu sahihah. Dan yang dimaksud dengan ilusi atau khayalan, ya, itu adalah berbuat sesuatu yang dikhayalkan oleh sang korban, sesungguhnya itu benar padahal enggak benar. Ya, sesungguhnya benar padahal tidak benar. Namanya khayalan atau ilusi. Contohnya apa? Seperti jikalau ada orang yang kena santet atau sihir, dia itu biasanya bisa melihat sesuatu yang orang sehat nggak bisa melihat, ya kan? Orang sehat ketika dia itu melihat ini adalah kotak tisu. Tapi boleh jadi orang yang terkena sihir menganggap ini merupakan bara api, itu bisa jadi. Dan itu karena apa? Khayalan atau ilusi. Ini jenis yang kedua. Yukhayyal linnasi annaha yukallib al-hajar ila hayawan.
dan membuat manusia berkhayal sesungguhnya dia bisa merubah batu menjadi hewan. Au annahu yaqtul syakhsan wa yuhyihi, atau berilusi dia membunuh seseorang kemudian menghidupkannya. Yaqta' ra'sahu thumma yarudduhu, dia memenggal lehernya kemudian dia mengembalikannya. Au annahu yajurru sayyarah bi sya'rihi au bi asnanihi, atau ketika dia menarik mobil dengan rambutnya ataupun dengan giginya. Au anna sayyarata tamshi alaihi wa la tadurruhu, ataupun dia bisa terlindas mobil dan dia tidak apa-apa. Au annahu yadkhulu finnar au ya'kulun nar, atau dia seperti masuk api atau memakan api. Au yut'an nafsuhu bil hadis, ya bil hadid, atau dia menusuk raganya dengan besi. Yut'an ainahu bi asyakhil hadid, dan dia menusuk matanya dengan besi yang panas. Au ya'kul zujat, atau memakan kaca. Kullu hadhihi min anwa'ish syu'udah, dan ini semuanya termasuk sihir, ya, ataupun mungkin sesuatu yang tidak nampak, ataupun dia masuk sulap. Wa hiya la haqiqata laha, dan dia tidak ada hakikatnya, ya. Jadi ini sihir yang dia itu bisa menyerang akal. Jadi kalau jenis pertama menyerang jasad, kalau jenis kedua menyerang akal. Ya. Makanya ketika ada orang majnun atau orang gila, dia boleh jadi menyerang seseorang karena apa? Yang dia lihat itu bukan orang. Tapi apa? Boleh jadi mungkin binatang buas. Karena apa? Karena setan sudah menguasai akal pikirannya. Namanya takhyili. Makanya kalau bisa ketika antum sendirian, antum jangan ngelamun. Kenapa? Boleh jadi ketika ngelamun pikiran kosong, setan akan masuk ke pikiran antum. Dan bisa jadi ketika sudah masuk ke pikiran antum, antum akan berilusi. Ya, berbuat sesuatu tapi ini enggak real, tidak nyata. Ya. Ini namanya takhyili atau khairan atau ilusi. Ya. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yukhayyalu ilaihi min sihihim annaha tas'a. Dan dia membuat orang lain berkhayal dari sihirnya, sesungguhnya tongkat itu dia tas'a, ya, dia itu bisa berjalan. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, saharu ayunan nasi, maka para dukun, para penyihir, dia menyihir di depan mata manusia dan membuat mereka takut. Ya. Hadza sihrun takhyili. Ini namanya sihir takhyil, khayalan atau ilusi. Wa hadza yusammunahu al-kumrah, dan ini juga namanya kumrah. Jadi nama lain dari takhyil itu adalah kumrah. Allati ya'lamuha as-sahir ala a'yunin nas, yang diperbuat oleh tukang dukun di depan mata manusia. Summa idzan tahas ala kumrah, jikalau kumrahnya sudah selesai, sudah habis, adat al asya'u ila haqiqatiha, maka bendanya akan berubah menjadi yang sebenarnya. Ya, contohnya ini, di hadapan orang yang kena sihir bisa berupa ular,
Namun ketika umrohnya itu habis, maka ini akan berubah lagi menjadi kotak tisu. Ini namanya takhyili atau ilusi atau khayalan. Wasihru kufrun. Sihir termasuk perbuatan kafir. Wad dalilu qauluhu ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, walakinnash syayatin kafaru yu'allimunan nasa sihra. Dan syaitan-syaitan itu kufur, kafir, mengajari manusia perbuatan sihir. Jadi kalau bisa ya ikhwah, jangan sekali-kali antum masuk ke dunia sihir. Kalau bahasa kita apa ya? Dunia apa? Keleni, ya kan? Dunia keleni. Ya. Walaupun hanya mencoba saja ataupun hanya untuk mungkin mengetahui sedikit ilmu keleni, jangan sampai antum masuk ke dalamnya. Walaupun hanya sedikit. Kenapa? Karena kalau antum sudah masuk ilmu klinik, itu biasanya pikiran antum sudah dikuasai oleh setan. Makanya kalau ada orang sudah masuk dunia klinik, biasanya itu badannya sudah dimasuki oleh setan. Dan ketika dia melakukan suatu perbuatan, itu biasanya atas bisikan perintah dari setan. Ya, karena dia sudah dikuasai oleh setan, maka pikirannya, pandangannya, matanya, semua tubuhnya itu digerakkan oleh setan. Makanya kalau ada orang bertaubat, itu biasanya setannya harus dikeluarkan. Ya. As-sihru ta'allumuhu wa ta'limuhu, ya. Dan sihir, belajar, mempelajarinya atau mengajarkannya, kufrun billah, termasuk kufur atau kafir kepada Allah. Wa huwa naw'un min anwa'ir riddah, dan termasuk di antara perbuatan yang bisa mengeluarkan dari agama Islam. Fasahir murtad, dan dukun itu sudah murtad karena dia sudah minta bantuan kepada setan dan menduakan Allah. Idza kana mu'minan thumma sahar fa innahu yartad an dinil Islam. Jikalau dia pernah mukmin, kemudian dia melakukan sihir atau masuk dunia klinik, maka maknanya dia telah keluar dari agama Islam. Wa yuqtal wa la yustatab, dan hukumnya itu yang namanya dukun dibunuh. Ya, dibunuh. Cuman yang punya wewenang bukan setiap person, tapi yang punya wewenang itu hanyalah pemerintah atau penguasa. Ya. Makanya kalau antum pernah di Saudi Arabia, pernah singgah di sana ataupun pernah umrah ataupun haji, ketika ada seorang dukun dan ketahuan dia melakukan ilmu klinik atau perdukunan, maka oleh sang penguasa dia dipenggal. Ini khusus di negara Islam, seperti di negara Saudi Arabia, hukumnya dipenggal. Tapi kalau di negara kita nggak boleh, karena itu bukan wewenang kita, tapi wewenang dari pemerintah ataupun penguasa. Inda ba'dil ulama, dan ini sebagian pendapatnya ulama. Jadi ulama itu beda pendapat ya. Kalau pendapat di kitab ini hukumnya itu dibunuh, akan tetapi pendapat yang kedua itu bisa bertaubat. Ya. Yang kedua itu bisa bertaubat. Ini sebagaimana hadis-hadis yang menunjukkan bolehnya bertaubat selama dia tidak dalam sakaratul maut, akan diterima taubatnya. Ini pendapat yang kedua. Jadi yang pertama dibunuh, yang kedua boleh bertaubat. Ya. Ini perbedaan pendapat di antara para ulama.
Kenapa dalam kitab ini dia dibunuh? Ini ada alasannya. Li'annahu hatta walau taba fi zahir fahuwa yukhadi'un nas. Dikarenakan walaupun secara zahir dia bertaubat, namun dia bisa mengakali atau membohongi manusia kedua kalinya. Wala yazalu ilmu sihr min qalbihi walau taba. Dan boleh jadi ilmu sihirnya masih ada di dalam hatinya walaupun dia bertaubat. Ini alasan pendapat yang pertama harus dibunuh. Nah, wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Ini sudah kita jelaskan tadi. Langsung kita masuk ke ayat selanjutnya atau pembahasan selanjutnya. Ini saya ambilkan dari luar ya. Naam. Waktunya mepet, langsung aja. Sebab orang terkena sihir, ya. Nanti akan kita jelaskan juga obatnya apa aja. Para ulama memberikan penjelasan, di antaranya itu adalah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Di antara sebab-sebab orang mudah terkena sihir itu adalah yang pertama, lalai dari mengingat Allah. Ya, lalai dari mengingat Allah. Ya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf ayat 36, wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Rabb yang Maha Pemurah yaitu Al-Quran, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan, maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Ya. Jadi kalau ada orang yang dia itu lalai mengingat Allah, itu setan lebih mudah untuk masuk ke tubuhnya. Makanya kalau bisa, ketika antum ikhwah ada waktu luang, jangan antum sekali-kali mengosongkan pikiran. Jangan antum ngelamun. Ya, daripada antum ngelamun, lebih baik antum gunakan waktunya untuk zikir kepada Allah. Ini yang pertama, lalai dari mengingat syaitan, mengingat Allah. Yang kedua, sebab orang terkena sihir itu adalah tidak mau menjalankan ketaatan ibadah kepada Allah. Jadi kalau ada orang malas ibadah, disuruh ke masjid dia nggak mau, disuruh baca Quran hatinya makin panas, tandanya dalam tubuhnya itu ada setan yang menguasainya. Karena kalau orang yang dia itu tubuhnya sehat, dia mudah untuk menjalankan ibadah kepada Allah, maka tandanya jiwanya, hatinya itu bersih dan tidak ada kemaksiatan di dalamnya. Dan yang ketiga, yang terakhir, dia tidak mau memperhatikan zikir-zikir yang syar'i. Seperti dia nggak mau zikir pagi ataupun petang. Ini juga termasuk di antara cara agar seseorang tidak terkena sihir. Makanya ada suatu kisah yang dikisahkan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Al-Bali, seorang ahli ruqyah. Beliau pernah mengisahkan, ketika beliau meruqyah seseorang, orang yang diruqyah dia dikuasai oleh jin. Dan oleh Syekh Wahid diajak bicara, dan jinnya disuruh untuk keluar dari orang yang terkena sihir. Maka jin dia itu mau keluar
dengan satu syarat, wahai Syekh, saya mau keluar dari orang ini cuman dengan satu syarat, saya akan masuk ke tubuh kamu. Jadi pindah tubuh dari satu orang ke orang yang lainnya. Maka Syekh Wahid mengatakan, silahkan jikalau kamu mampu. Maka ternyata ketika jinnya pindah ke tubuhnya Syekh, jinnya dia nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Kenapa? Karena jin dia mengatakan, wahai Syekh, saya nggak bisa masuk ke tubuh Anda. Karena Anda ketika pagi hari ataupun di sore hari senantiasa berzikir kepada Allah. Jadi maknanya, agar tubuh kita nggak dikuasai oleh setan, maka hendaknya kita menggunakan tubuh kita, lisan kita untuk berzikir kepada Allah. Makanya ada satu zikir yang sangat penting ya ikhwah. Kalau bisa jangan antum tinggalkan. Tujuannya ibadah kepada Allah, dan yang kedua agar tidak diganggu oleh setan. Itu adalah ungkapan atau ucapan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dibaca berapa kali? 100 kali. Dan jika ada orang membaca ini 100 kali di pagi hari, insya Allah setan gak akan bisa menguasainya sampai di waktu sore hari. Dan jikalau dibaca di waktu sore hari, maka setan gak akan bisa menguasainya sampai di pagi hari. Makanya kalau bisa pagi hari dibaca, kemudian sore hari juga dibaca. Insya Allah setan gak akan bisa menguasai tubuh orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Nah, kemudian yang terakhir di antara obatnya. Jadi kalau ada orang terkena sihir, bagaimana obatnya? Di sini ada caranya. Di antaranya itu adalah diruqyah. Ya. Di antaranya itu adalah diruqyah. Dan ruqyah di sini bisa menggunakan ayat suci Al-Qur'an dan juga bisa menggunakan bacaan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya ruqyah. Kemudian di antara bacaan-bacaan yang bisa kita baca, bisa kita menggunakan bacaan 3 qul, bisa ayat kursi, dan juga bisa 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Namun pada dasarnya, semua ayat yang ada dalam Al-Quran itu merupakan obat. Ya, bisa dibacakan surat-surat yang ada di dalam Al-Quran, di ruqyah. Cuman ikhwah, di sini ada sebagian ikhwah mengatakan nggak boleh minta ruqyah, ya kan? Antum gimana pendapatnya? Boleh apa nggak minta ruqyah? Boleh? Atau ada yang nggak boleh? Minta ruqyah? Maka para ulama di sini juga beda pendapat karena ada 2 hadis. Hadis pertama yang menyebutkan seseorang nggak boleh minta ruqyah. Hadis apa? Hadis yang menyebutkan ada 70.000 orang atau golongan atau orang yang masuk surga tanpa hisab. Siapa itu? Di antaranya adalah la yastarqun, orang yang tidak minta diruqyah. Jadi kalau ada orang ingin masuk surga tanpa hisab, kalau bisa tidak minta ruqyah. Ini hadis yang pertama, tidak meminta ruqyah. Dan hadis yang kedua menjelaskan bahwasanya Nabi SAW pernah diruqyah oleh siapa? Malaikat Jibril. Sehingga hadis yang kedua mengatakan boleh meruqyah seseorang yang terkena gangguan jin, itu boleh. Maka antum milih yang pertama atau yang kedua? Yang pertama tidak akan masuk surga dia tanpa hisab bagi orang yang minta ruqyah, dan yang kedua boleh diruqyah. Milih yang mana?
Loh, kok nggak ada yang bicara? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Maka para ulama memberikan penjelasan, ya. Antum bisa baca di kitab-kitab ulama tentang masalah ruqyah. Yang dimaksud dengan ruqyah yang tidak boleh kita lakukan itu adalah ruqyah syirkiyah. Itu nggak boleh. Adapun ruqyah syar'iyah itu dibolehkan. Apa bedanya syar'iyah sama syirkiyah? Kalau syar'iyah, ruqyahnya diambil dari Al-Quran, dari bacaan-bacaan yang maksur dalam hadis, dan menggunakan bahasa Arab. Tapi kalau syirkiyah, menggunakan bacaan-bacaan yang tidak jelas. Contohnya apa? Yang syirkiyah, seperti kalau antum dulu masih kecil, masih ingat nggak? Ada mungkin di antara kita pernah disuwuk. Tahu nggak suwuk itu? Tahu nggak suwuk? Nggak tahu ya? Orang Jawa biasanya suwuk tahu. Dan suwuk itu boleh jadi ruqyah syirkiyah. Kenapa syirkiyah? Yang pertama bacaannya nggak jelas. Yang kedua dukunnya komat kamit. Kemudian yang ketiga tidak diambil dari Al-Quran ataupun dari hadis. Namanya syirkiyah. Makanya kalau bisa ya ikhwah, jangan kita sekali-kali minta bantuan dari dukun walaupun hanya untuk nyuwuk. Ini istilahnya orang Jawa. Ketika masih kecil, agar anaknya itu bisa disapih, ya, maka dibawa ke dukun kemudian disuwuk. Dan ini termasuk syirkiyah. Ya. Dan yang paling utama ya ikhwah, itu antum ruqyah mandiri. Ya, tidak meminta orang lain untuk meruqyah, tapi kalau bisa ruqyah mandiri. Dengan cara apa? Dengan cara membaca doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, antum tempelkan mana yang sakit tangannya, kemudian antum bacakan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi. Itu bisa antum lakukan ruqyah mandiri. Dikarenakan ya ikhwah, kalau ada orang di ruqyah namun hatinya masih ada kesyirikan, hatinya masih kotor, itu biasanya nggak mempan. Yang salah bukan Al-Qur'annya, tapi orang yang di ruqyah, karena hatinya penuh dengan dosa dan dia belum bertaubat. Makanya jika ada orang terkena sihir, namun dia menggunakan jimat, dia masih suka kesyirikan, masih melakukan perbuatan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi, biasanya walaupun antum ruqyah nggak akan mempan. Kenapa? Hatinya masih kotor. Makanya pertama kali ikhwah, ketika meruqyah seseorang, hatinya harus dibersihkan dari kesyirikan, dan pelakunya harus bertaubat. Insya Allah akan lebih mudah untuk disembuhkan. Sekian yang bisa kita sampaikan pada kali ini tentang masalah sihir. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.